Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan M. Alvan Akbar 0005, Rista Sakti Wulandari 0013, Dodi Rianto 0024, dan terakhir Lukman Aldi Sofyan 0036 akan membacakan materi presentasi, yaitu hidden curriculum dan peranan guru PAI dalam pengembangan kurikulum. Pengertian hidden curriculum. Apa itu hidden curriculum? Yaitu rangkaian mata pelajaran dan proses pembelajaran yang terjadi antara siswa atau peserta didik dengan guru yang harus diselesaikan agar mencapai tujuan pendidikan. Hidden curriculum itu merupakan kurikulum yang tidak diprogramkan dan tidak direncanakan sebelumnya. Ya, karena beberapa kurikulum itu direncanakan dalam data template gitu. Tetapi keberadaannya hidden curriculum ini berpengaruh pada proses belajar yang meliputi cara berpikir, perubahan tingkah laku peserta didiknya. Fungsi hidden curriculum ialah meningkatkan nilai-nilai Islam. Jika beban kurikulum itu ada pendidikan Islamnya, akan meningkatkan nilai-nilai Islam dan menambah wawasan peserta didik sehingga memotivasi peserta didik agar giat dalam proses belajar. Tujuannya dilaksanakan hidden curriculum antara lain yaitu adanya perubahan nilai, persepsi, dan tingkah laku, sehingga hidden curriculum yang sesuai digunakan ialah melalui pendidikan agama Islam. Dia hidden yang sesuai itu yaitu melalui pendidikan agama Islam. Aspek hidden curriculum. Hidden curriculum itu sendiri memiliki arti, yaitu kurikulum yang tidak terprogram dan tidak direncanakan, tetapi keberadaannya memiliki pengaruh kepada proses pembelajaran yang terjadi antara guru dengan siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Dengan mengutip pendapat Glatron, Wina Sanjaya menulis dalam bukunya bahwa ada dua aspek dalam hidden curriculum. Yang pertama adalah aspek tetap. Yang dimaksud dengan aspek tetap hidden curriculum adalah hal-hal yang dikategorikan dalam hidden curriculum yang relatif tidak akan pernah mengalami perubahan yang signifikan, meliputi ideologi, keyakinan, dan nilai budaya. Yang kedua adalah aspek tidak tetap. Pada aspek tidak tetap ini terdapat 3 variabel penting yang termasuk di dalamnya, yaitu yang pertama adalah variabel organisasi. Variabel organisasi adalah kebijakan penugasan guru dan pengelompokan siswa untuk proses pembelajaran. Yang kedua, variabel sistem sosial adalah suasana sekolah yang tergambar dari pola-pola hubungan semua komponen sekolah. Misalnya yaitu keterlibatan kepala sekolah dalam proses pembelajaran, hubungan yang baik antara guru dengan siswa, dan keterlibatan siswa dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, variabel budaya. Variabel budaya yaitu dimensi sosial yang terkait dengan sistem kepercayaan, nilai-nilai, dan struktur kognitif. Dengan demikian, kurikulum yang dipelajari tidak hanya written kurikulum saja, tetapi dapat diimbangi dengan hidden kurikulum. Walaupun hidden kurikulum merupakan kurikulum yang tidak tertulis, tetapi keberadaannya memiliki pengaruh terhadap proses pembelajaran dan mampu mengubah pola berpikir dan perilaku siswa. Implementasi hidden curriculum. Implementasi hidden curriculum diperlukan adanya peran guru dalam pengelolaan pendidikan, dalam pemahaman dan pelaksanaan kurikulum. Hidden curriculum ini diintegrasikan dengan program pengembangan diri peserta didik. Dan pengembangan diri peserta didik ini secara perencanaannya tidak terprogram, karena sudah terprogram lewat strategi pembelajaran dan dapat dilaksanakan dengan tahap-tahap seperti berikut. Yang pertama, rutin, yaitu kegiatan yang dilakukan terjadwal
seperti doa bersama, istighosah, upacara bendera, senam, ibadah khusus keagamaan, pemeliharaan kebersihan dan kesehatan diri. Yang tahap pertama yaitu rutin. Jika dilakukan secara rutin maka akan terbiasa tanpa terprogram. Yang kedua adalah spontan. Maksudnya spontan adalah kegiatan yang tidak terjadwal dalam kejadian khusus, seperti pembiasaan perilaku memberi salam, saling tolong menolong, membuang sampah pada tempatnya, budaya antri, mengatasi silang pendapat atau pertentangan. Ya, yang kedua itu spontan, itu lebih mengarah ke ranah sosial. Yang ketiga keteladanan. Keteladanan di sini yang dimaksud adalah kegiatan dalam bentuk perilaku sehari-hari seperti tawadhu, rendah hati, berpakaian rapi, sopan, berbahasa yang baik, rajin, membaca dan memuji kebaikan atau keberhasilan orang lain, disiplin dan sebagainya. Dalam ranah keteladanan ini lebih mengarah ke ranah akhlak. Yang keempat, melalui program tersebut maksudnya program tersebut adalah rutin, spontan, dan keteladanan ini, maka akan tercipta lingkungan pembelajaran dalam sekolah yang kondusif dan produktif. Dalam hal ini secara langsung akan membantu tercapainya tujuan pembelajaran PAI. Inilah makna kurikulum tersembunyi atau hidden kurikulum itu.